Aksi pencurian terekam kamera pengawas CCTV. Ditinggal untuk mengantar paket ke rumah warga, sepeda motor milik pengemudi ojek online di Ciracas, Jakarta Timur, raib digasak maling. Masih di Jakarta, tepatnya di Pademangan, Jakarta Utara, pencuri sepeda motor beraksi di rumah indekos. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor pengemudi ojek online yang tengah mengantarkan paket di sebuah perumahan di Jalan Taroman Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang. Tersangka yang berjumlah 2 orang dengan berboncengan sepeda motor melihat sepeda motor terparkir di depan portal, lalu berhenti dan salah satu tersangka menghampiri. Tidak berapa lama tersangka merusak kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor pengemudi ojek online. Korban yang menyadari sepeda motornya dicuri berupaya mengejar tersangka. Dari keterangan petugas keamanan setempat, saat kejadian korban meninggalkan kendaraannya di depan portal untuk mengantar paket ke salah satu rumah warga. Sementara petugas keamanan perumahan tengah beristirahat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kunci dipegang dia kan, kunci setang. Dia pakai kunci teh. Dianya nganter barang. Siapa ya? Iya, obat. Oh, nganter obat. Situ tuh. Terus, tapi ini portalnya ditutup emang jam istirahat atau gimana? Iya, jam istirahat 12. Oh. Masih di Jakarta, pencurian sepeda motor terjadi di indekos di Jalan Ampre 2, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu malam. 2 tersangka yang berboncengan sepeda motor awalnya memantau situasi. Salah satu tersangka kemudian turun membuka pintu gerbang indekos. Dalam hitungan detik, tersangka merusak kunci salah satu sepeda motor milik penghuni, lalu kabur membawa sepeda motor korbannya. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki kasus ini dan telah mengetahui ciri-ciri tersangka. Diketahui bagaimana? Tadi dari CCTV yang kami dapatkan, kami sudah melihat ciri-ciri pelaku tersebut. Semoga segera kami ungkap pelaku tersebut. Kendaraan bermotor kerap menjadi salah satu objek pencurian. Data Kepolisian Daerah Metro Jaya menyebut, saat pandemi salah satu kasus kejahatan di ibu kota yang meningkat adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Tim Liputan CNN Indonesia. Sengketa lahan 72.000 meter persegi antara pemerintah Kota Medan dan pihak yang mengaku ahli waris berujung kericuhan. Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, 2 warga membuang sampah di tengah jalan lantaran kesal mendapati banyaknya warga lain yang membuang sampah sembarangan. Pembongkaran bangunan dan pelang di lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau, Medan, Sumatera Utara, Senin sore berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat Satpol PP Kota Medan berusaha membongkar pelang nama di lahan seluas 72.000 meter persegi itu. Selain itu, bangunan semi permanen dirobohkan. Melihat tempat tinggalnya telah hancur, salah satu warga histeris karena mengklaim bangunan yang dibuat berdiri di atas tanah warisan keluarganya. Menurut pihak yang mengaku ahli waris, Pemkot Medan harus membayar jika ingin memanfaatkan lahan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan surat rekomendasi Kemendagri serta DPRD Kota Medan. Ini Pak, putusan Mahkamah Agung tidak dihargai. Putusan Menteri Dalam Negeri rekomendasi tidak dihargai. Putusan sita eksekusi dari pengadilan tidak dihargai. Dan rekomendasi DPRD Kota Medan juga tidak dihargai. Di sisi lain, Satpol PP menyebut pembersihan dilakukan karena lahan ini merupakan aset pemerintah Kota Medan. Sebenarnya tidak ada penertiban ya, kita di sini gotong royong karena perintah pimpinan bahwa tanggal 9 Juli lokasi ini akan dilakukan untuk tempat sholat Idul Adha. Jadi kita rapikan supaya layak karena kesal lingkungannya dijadikan tempat pembuangan sampah liar, 2 warga di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengamuk. Sebagai wujud protes, Patin dan Iwung menutupi nyaris seluruh badan Jalan Pelita Barat dengan sampah. Akibatnya warga kesulitan melintas karena jalan dipenuhi tumpukan sampah. Wilayah saya, nah, apa namanya ini, di rumah saya nggak pernah ada lalat, itu aja. Ini sudah berapa lama ini, Pak? Banyak orang buang apa yang busuk-busuk ini, kita merasa baunya ada lebih 6 bulan, setengah tahun lah. Bukan hanya sampah rumah tangga, ada juga limbah usaha seperti bulu dan bangkai ayam yang sengaja dibuang oleh warga di lokasi ini. Tim Liputan CNN Indonesia.